Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ketemu lagi di channel Berani Menjadi Pengusaha. Jadi hari ini saya kedatangan ini Mas Sobirin. Nah, ini teman di komunitas TDA. Kita sering berbagi pengalaman usaha, ide usaha gitu kan. Nah, ini salah satu orang kalau diceritain mengenai tadi jurus APH ini ya banyak praktek gitu kan. Jadi antara ide dengan eksekusi cepat bener, bisa kayak tadi malamnya ide, besoknya langsung eksekusi, atau hari ini ada peluang juga dia bisa langsung jalan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menggali bagaimana pengalaman Mas Sobirin cara mengeksekusi sebuah ide gitu kan. Baik Mas Sobirin, terima kasih ini sudah datang di sini ya, jadi bisa dikenalkan nanti, memperkenalkan diri dan bisa bercerita dulu mulai usahanya di apa dulu, di bidang apa sampai saat ini. Monggo Mas Sobirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobirin, muridnya Suhu Atok, tukang APH katanya. Ya, saya mulai usaha 2009, 2010. Jadi saya usaha keripik pedas. Oh, keripik pedas Ya. mulainya. Keripik pedas, masuk ke kantin-kantin dan ke pasar-pasar. Itu di rumahan atau gimana? Bu? Ya kita bikin di rumah. Oh. Di rumah. Kira-kira modalnya dulu berapa ya Mas Sobirin? Modalnya 1 juta. Oh, sedikit ya? Iya, ya karena kita baru mulai. Oh, baru mulai. Nah, terus buat sendiri atau dikerjain orang atau gimana awal itu? Awalnya kita ngambil dari orang, Hmm. kita jualin, kita buka dulu pasar seluas-luasnya. Setelah pasar terbentuk, ternyata kurang modal, kita cari investor, bagi ada keuntungan. Nah, setelah sudah terbentuk pasar, baru kita mikir produksi. Oh, nah ini memulai langkah di mana memulai bisnis tidak produksi dulu, tapi menjadi pemasar dulu, tenaga marketing dulu. Jadi dengan seperti itu modalnya tadi nggak banyak, makanya cuma 1 juta. Jadi buka pasar dulu ya. Yeah. Setelah jalan baru mikirin produksi. Dan akhirnya produksi juga. Akhirnya produksi. juga. Itu 1 hari 1 ton. Wis, 1 hari. Itu setelah jalan berapa lama tuh? 3 bulan. Wis, 3 bulan tuh. 3 bulan 1 hari 1 ton. Iya. Kemana tuh jualannya? Atau Pasar. Oh, pasar. Karena waktu itu saya dikerjain sama karyawan. Dikerjain cuma jadi meledak. Oh gitu. Oh jadi karyawan yang ngerjain maksudnya? Iya, Bukan? jadi gini. Gimana Waktu ceritanya? itu agar kita masuk market tradisional, tapi konsep perusahaan besar. Nah, Nggak ada keripik zaman dulu, itu ada duitnya. Keripik SMS, ada hadiah duit langsung. oh di itu ya di kemasannya? Jadi kemasannya, bagi yang beruntung dapat 100.000, Wis. 500.000, 20.000 mainan. Yang aslinya 5.000, 2.000, 1.000. Maksudnya gimana? Yang Jadi- 100.000 itu uang mainan? Uang mainan. Tapi kan anak happy. Oh. Iya kan seneng gue dapat duit. Waktu itu anak dapat duit 100.000 uang mainan, happynya jos, luar biasa. Itu kemasannya jualan berapa? 500 seperak. Ah, 500 perak. Betul. Oh, murah amat. Di waktu itu, Oh iya iya. Karena 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Oke. Itu berarti 3 bulan udah 1 ton ya sehari ya? Iya. Terus setelah itu ke apa lagi bisnisnya? Ya setelah keripik ternyata bisa beli kendaraan, bisa Wih, beli dari- rumah, bisa ini main properti gaya-gayaan. Main properti, tapi sebelum main properti dulu loh. Iya. Karena kita punya cash flow, saya beli ruko di Jati Asih. Oh gitu. Iya. Oh ya main properti, beli ruko. Beli ruko. Terus KO. ngutang. Utang. Oh, Iya. cash flow-nya Cash berantakan. flow-nya berantakan. Nah waktu cash flow berantakan, dua-duanya ikut dong. Keripiknya kena. Kena karena kita waktu itu beli ruko itu utang semua, jadi ke sana. Uangnya ke sana. Uangnya lari ke sana. Oh, jadi Dan manajer saya waktu itu nggak perform. oh. Iya. Jadi keripik berapa lama tuh? Jalan berapa lama sampai akhirnya? 2 tahun. Wah, 2 tahun. Iya. Nah, habis dari keripik kemana nih? Habis dari keripik kita nyari-nyari ide lagi, jualan susu bakar.
Oh, sosis bakar. Iya, big sosis. Big sosis. Iya. Oh, itu gimana idenya? Jadi idenya saat saya jual keripik itu kita ngutangin ke agen, ngutangin ke reseller, kita ngutangin ke kantin. Itu duit puluhan juta, udah ikhlasin aja. Ya kan? Seres area dari Bekasi ke Bandung tuh saya isi semua, udah ikhlasin aja. Jadi habis tak uang hasil keripik? Ya udahlah, kita ikhlasin aja. Ya? Iya. Nah, akhirnya Nol lagi dong? Nol lagi. Oh, nol lagi. Kita cari usaha yang cash flow-nya cash, maksudnya nggak ngutang. Nggak ngutang. Oh, pengalaman dari sebelumnya di TV utangin, iya. Akhirnya yang keduanya karena Nyari tanpa yang, modal, nyari yang tanpa utang. Tanpa utang. Nah, akhirnya kita karena suka main Car Free Day di Bandung, di Dago, di Gunung Sate, kita ngeliat amatin ada sosis bakar yang gede-gede. Nah, anak saya beli, saya ngamatin. Anak saya makan, gua ngitung potensi marketnya. Wah, kayaknya ini dibawa ke Bekasi jos. Jadi itu ke Bandung, jalan-jalan kafe, mau lihat ada sosis kok beda dengan yang lain, gitu kan? Mulai timbul ide nih, rame di Bandung waktu itu. Rame. Iya. Makanya saya langsung beli, saya terus tanya ke penjualnya, boleh nggak franchise gitu. Oh, jadi awalnya franchise dulu. Gitu. Iya. Terus ke Bekasi berapa tuh franchise waktu itu? 3,5 juta. Oke, 3,5 juta di Bekasi bawa. Dijual di mana tuh? Di Gor. Oh, Gor Bekasi. Itu aku hari Minggu aja tuh setiap hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Terus gimana tuh responnya? Wah, luar biasa. Ibu-ibu yang heboh. Jadi lihat sosis yang gede, gue inget sosis yang di rumah katanya. Mereka makannya katanya geli. Ya kan? Tapi dengan mereka ekspresi kayak gitu, laris. Yang ngantri berebut sampai itu yang dagang layanin sendiri. Udah Bu, sop bakar sendiri buat liatin dong. Karena mereka nggak sabar. Saya yang jualan masih baru kita. Gitu. Iya. Itu kan baru satu tuh. Iya. Kan rame. Terus gimana tuh? Nah, akhirnya ibu-ibu pada deketin. Kalau saya sudah selesai, Mas, boleh nggak jualan kayak gini juga? Emang kenapa Bu? Boleh. Iya, yaudah. Akhirnya saya franchise-kan juga gitu. Nah, jadi dari tadinya franchisee jadi franchisor ya. Jadi orang yang memfranchise-kan. Berapa memfranchise-kan bisnisnya waktu itu? Nah, awalnya sih tadinya nggak saya franchise-in, cuman karena merek orang ya kan. Nah, yang merek Bandung kan. Terus akhirnya saya nego ke Bandung, saya minta private label. Artinya kita mandiri. Namanya yang Big Sosis itu? Iya. Oh, itu punya Pak Sumir? Punya saya, Big Sosis punya saya. Sebelumnya bukan Big Sosis? Oh, sosis Be. Oh, jadi big. Nah, ini mirip-mirip APH lagi, niru ATM lagi ya? Ya, pokoknya gini, kita deliver ekspektasi orang. Oh, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, itu kan gede ya kan. Kalau saya orang Jawa, itu konotasinya beda ya kan. Itu nggak cocok sama saya. Itu Sunda ya, Bandung ya? Sunda, iya. Kalau saya orang Jawa, makanya saya ganti namanya Big Sosis. Ya, jadi saya challenge si franchise store-nya. Kalau saya menjadi franchise atau produk Anda, saya hanya bisa jual 2 juta 1 bulan. Tapi kalau saya dikasih kesempatan untuk mengembangkan merek sendiri, saya bisa sampai 50 juta. Iya. Akhirnya pilih mana tuh? Akhirnya si franchisor pilih yang 50 juta di offset. Saya dibebaskan untuk membangun brand sendiri. Akhirnya Big Sosis. Kita bangun Big Sosis, disupport produknya dari sana. Nah itu sampai berapa banyak akhirnya itu? Sekitar 50. 50 hotel mitra. Iya. Wah, besar juga ya. Ya lumayan. Dan melebihi tadi omset 50 juta lebih. Iya. Yang targetnya kan sampai ratusan setiap bulan. Dalam waktu berapa lama? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Yang tadinya franchisee menjadi franchisor dengan 50 mitra ya. Nah, itu jalan tuh ya. Big Sosis. Terus setelah Big Sosis? Setelah Big Sosis ternyata setelah jalan 6 bulan ada tren baru lagi. Nah, ini kan banyak bisnis yang memang munculnya tren-trenan atau memang yang konvensional. Nah, ini Pak Subirin salah satu yang cepat beradaptasi. Kalau ada tren baru, dia gampang tuh melihatnya. Apa tuh setelah itu?
susu. Wah, susu. Susu segar. Susu segar ya, Iya. iya. Ada di Bekasi itu merek yang sangat terkenal dan sekarang juga masih eksis, namanya Monyusu. Nah, mau nyusu Ya, itu kita ATM. itu Jadi, miliknya mau teman juga mini. di komunitas TNI Bekasi ya. Iya. Di ATM ya, Iya. dicontek menjadi mau. Mau Mimi. Nah, mirip-mirip kan mau nyusu, mau mimi. Nah, gimana tuh cara mulainya? Karena setahu saya dulu cepet bener tuh. Ada ide cerita-cerita sedikit, kok langsung besoknya udah. Jadi berjalan. saya coba untuk amati Tiru. Monyusu, ya Oh, kan? Karena Monyusu punya teman saya, Bos Aldo. Bos Aldo. Kalau Bara. Bos Bara. Ngapura. Jadi saya waktu pembukaan ada Monyusu, saya ada Bos Aldo, saya beli. Oh. Ya kan? Saya beli sambil ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya nyelidiki nih. Ya. Hati-hati kalau ada buka usaha datang sobirin. Nah, ini nyelidiki nih. Nah, itu gimana tuh? Ya akhirnya kita setelah beli kita di rumah kita utak-atik rasanya atau utak-atik apanya? ya, Kemasannya? rasanya, komposisinya, suppliernya, handle-nya, Oh. ya kan? Wah. Karena susu itu adalah barang yang sangat rentan, basi. Basi, Ya. basi. Ya. Handle-nya gimana? Ya, ya. Terus sapinya siapa yang mau diperes? Nah, terus Ya akhirnya kan? tahu gimana? Akhirnya setelah kita turunkan tim intelijen, Boys. Hati-hati. Iya kan? Nah. kita dapat supplier Oh. Supaya susu. Kan ada itunya, ada campurannya. Ya, campurannya pun itu idenya hanya boleh ngobrol sama temen lain. Oh. Dan dia ngasih saran, saya eksekusi. Oh, Dia jadi mitra gua. ide dia. Ide dia. Iya, serius sama Serius, sobirin. iya. Dan dia jadi mitranya. Iya. Modalin juga gitu ya. Iya. Modalin dengan idenya sendiri. Iya. Oke. Nah, ini nih ya. Orang banyak ide kayak gini. Oke, itu aja buka kan, Iya, mau siap. mimi ya. Mau mimi. Sampai berapa cabang waktu itu? Ada 20-an lebih. Oh, 20 cabang juga. Iya. Berapa lama Pak seperti itu? 6 bulan. 6 bulan juga. Ini kayaknya 6 bulan Iya. terus ya. Ya, siklus tren itu 6 6 bulan bulan, ya? peaknya. Peaknya itu 6 bulan. Wah, Setelah 1 tahun itu masa anget. ya. Tahun kedua itu udah mulai kelihatan apakah itu barang stabil atau barang decline. Oh, itu gitu ya memang Iya. cara-cara mengamatnya. Kayak 6 bulan. Nah, habis itu kemana lagi nih ide Ya. ini? Ini setelah kita punya mau mimi, Ya. ada big sosis kita padu, ya kan? Nah, Nah, ini nih yang bikin gara-gara. Pak Atok saya di jalan-jalan ke Bandung, aduh. sama TBA, Iya. ya kan? Ada Wisata bisnis. Ya, kita memang ada acara wisata bisnis, nyari ide-ide rame-rame. Iya. Ke Bandung ya? Iya, di sana ke Apung ya, apa namanya? Floating market. Floating market. Nah, Nah, floating betul. market nggak masuk. Terus ke, Gede market apa? Gede Modalnya investasinya lah. itu ya, udah nggak masuk lah, ya kan? terus ke Matahari, Kafe Matahari. Kafe Matahari satu yang jadi acuan. Ditanyain rasa nggak? Ah, Nggak enak. pada waktu Laku nggak? Laku. Bingung kan? bingung karena cuma Indomie dikasih sos, Dikasih keju. keju. Iya, jadi enak. Nah. Untuk kita enak. Mungkin kalau untuk yang lain enak. Iya. Tapi kalau untuk saya enak. Makanya heran. Makanannya enak tapi laku. Iya, Nah, karena waktu masih rame. masih ramai banget. Nah, ini yang menginspirasi. Terus ditambah lagi ke Hari. Ke Kerawang ya. Ke waktu Kerawang. itu ya. Mie XP. Mie XP. Itu juga orang nyontek tuh. Nah iya, itu dari Matahari tuh. Iya, tapi kan? dia beda dimodifikasi. Dimodifikasi. Dari keju jadi Pedas. apa? Jadi pedas kan? Iya. Ada level-level ya. Iya. Nah, Nah, terus gimana tuh? dari situ yang lain kan pada sibuk rasanya, sibuk ininya. Nah, saya cuma ngamatin di mana bisa bikin kayak gini. Nah, akhirnya saya nyobain buka mie RP Ya, mie RP di sini ya. sekarang. Tapi kan sebelum mie RP apa itu tempatnya dulu ya? Iya. Iya, dari situ. Saya waktu itu karena mie
XP itu salah satu clue-nya adalah dekat sekolahan. Dekat sekolahan ya. Dan saya waktu itu ada mitra mau Mimi pesen, dia sudah punya 2 gerobak, tambah satu lagi, saya kirim ke daerah Pilar. Di Pilar itu semuanya adalah sekolahan. Bilang, buset, ini nih tempat yang strategis untuk bangun XP ATM, ya kan? Akhirnya saya tanya sama yang beli, Mas anterin saya keliling, kali aja ada properti yang dijual. Nah, itu cikal bakalnya nih. Terus? Nah, akhirnya keliling, ada rumah di depan stadion, di pinggir jalan, dijual. Harganya 1,6. Dan pikir langsung ditawar. Enggak, ini cuma tawar 100.000, 1,5 miliar. Duit jualan gerobak mau Mimi, dikasihin dong buat DP. Jual gerobak buat beli rumah ruko. Dan itu waktu itu ingat Pak Sobirin ke tempat saya, jadi datang ke sini cerita, Pak saya habis action tadi ada rumah 1,6, saya tawar 1,5 ya kan, orangnya setuju, tanda jadiin 5 juta. Saya tanya waktu itu, yang 1.495.000.000 jutanya gimana Pak? Ya itu, saya mau tanya Bapak gimana caranya. Dia yang action, saya yang orang lain suruh mikir. Ini suhu APH ya kan, saya exert, dia yang mikir, dia yang ngitung gitu kan, namanya kolaborasi. Ini murid yang kurang ajar ini. Jadi dia yang exert gitu yang kelabakan itu. Tapi singkat cerita, akhirnya dengan segala cara, ada pinjam, ada apa, kebeli juga ya. Beli juga dan dibukalah mie RP. Ekstra pedas RP, Raja pedas. Nah, jadi mirip-miripan lah ininya, mereknya juga. Nah, terus gimana tuh dalam perjalanannya? Dalam perjalanan karena memang itu paksaan. Jadi hanya 3 bulan. Karena ada kehabisan buat beli propertinya udah 1,6 miliar. Jadi duitnya habis. Jadi ini yang gak mikirin cash flow, nyontek. Jadi bayi baru lahir suruh nyicil yang ke bank, per bulannya cukup besar ya, 30 juta. 30 juta ya collab lah itu. Makanya ini actionnya ke kanan luar, kebablasan. Nah dari situ akhirnya ditutup, kita jual, terus jual propertinya, beres ya, utang-utang beres, akhirnya rumah. Nah dari situ lari kemana lagi setelah? Kita vakum dulu sebentar, terus kita jualan filter. Oh filter ya, jualan filter air, Cirebon ya. Oh, tapi nggak lama balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke Bekasi. Balik lagi ke Bekasi. Jualan keripik lagi. Keripik lagi, balik lagi ke asal. Nah berapa lama tuh? 2 bulan lockdown. Jualan keripik lagi ke sekolahan ya? Sekolahan. Ke sekolahan. Di kantin-kantin. Kantin-kantin. Ya. Nggak tahunya baru 2 bulan sudah situasi seperti ini. Corona lockdown. Karena semua kantin sekolah kan libur, jadi kantin-kantin kan tutup. Jadi barang ada di sana. Nah, ngelihat itu kan bingung lagi. Apalagi sekarang? Nganggur dulu, ya, terus kita pengamat. Nah, jadi pengamat peluang usaha. Pengamat peluang usaha. Nah, terus timbullah waktu itu kita melihat mengamati, ternyata ada sebuah kebutuhan jahe yang cukup besar. Karena corona ini kan orang perlu stamina ya. Stamina, ya. Terus ini ya? Iya Pak, ini jahe. Nah ini jahe merah Jos. Jos itu apa sih? Jos. Wes pokoknya Jos. Jos. Nah ini gimana ceritanya? Berapa banyak nih sudah terjual? Ini berapa lama? Selama corona ini? Hanya corona. Berapa? Ya. Tapi sudah berapa ini? Ya kita bisa suplai ribuan lah. Ribuan ini. Ribuan piece. Yang 100 gram ya. Kali ini 250 gram. Kita suplai yang 100 gram karena permintaannya 100 gram yang banyak. Gitu. Udah ribuan ini ya. Jadi selama corona ini, ya alhamdulillah. Ya berkah jahe. Berkah jahe. Dan ini juga dijual berapa sih ini, Mas Sendiri? Itu 25.000. Ini 25.000. Kalau resellernya berapa? Reseller 20. Jadi resellernya 20.000, konsumennya 25.000 ya. Ini berapa gram sih? 250. Nah, 250 gram. Siapa tahu nanti yang sekarang nyari peluang usaha boleh nih menghubungi Mas Sobirin untuk menjadi reseller gitu kan. Nah dari jahe merah ada lagi nggak apa sekarang? Ya kita mata-mati lah, kita apa sih yang kebutuhan sekarang? Sekarang ada kebutuhan masker ya, coba kita masuk dulu, lihat peluangnya.
kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Oh, jadi seharusnya ada peluang masker. Iya, peluang masker. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa deal ya. Amin. Nah, itu apa idenya sekarang kalau yang di masker, kendala apa yang harus segera dieksekusi? Kendalanya semuanya. Wow, apa? Yang ada kan? Modal nggak ada, modal nggak ada, barang nggak punya, ya kan? Nah, Yang jahit nggak ada juga. Yang ngerjain, kita cuma melihat peluang. Tapi insya Allah kalau kita niat bisa jadi. Buktinya jahe. Jahe saya nggak punya jahenya, saya nggak punya modalnya, saya nggak punya resource-nya, tapi bisa suplai ribuan. Bisa ratusan juta ya selama ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi mungkin Mas Sobirin bisa ngasih tips-tips ke teman-teman yang mau buka usaha, apa sih kiat-kiatnya atau apa tips-tipsnya biar kayak semangat atau cepat mengeksekusi sebuah ide. Monggo. Ya. Sebenarnya sih bukan tips yang luar biasa, kita cuma satu aja. Kondisi apapun kita nggak usah panik, kita menjadi pengamat dulu, terus banyakin silaturahmi dengan komunitas. Kita jangan menjadi orang yang menutup diri dengan dunia luar, kita amatin. Terus kedua, kita sering silaturahmi dan kita mau berbagi atau berkolaborasi gitu. Iya. Jadi pertama tenang dulu. Iya, tenang dulu. Keduanya silaturahmi. Karena kita dengan silaturahmi tadi bisa memperbanyak rezeki lah. Iya, rezeki. Banyak berbagi. Kita mau berbagi. Jadi mendoakan, kalau kita bisa punya uang, bagi aja orang-orang. Kalau kita nggak punya uang, bagi doa gitu. Saat ini butuh orang-orang didoakan untuk bebas dari wabah corona. Kita doain, mudah-mudahan seluruh Indonesia bebas corona. Buat yang sakit, mudah-mudahan sembuh. Kita nggak bisa ngasih duit, ngasih aja doa, ya kan? Gitu. Oke, jadi teman-teman tadi kalau yang mau ide tips dari Pak Sobirin, tenang aja. Karena kalau tenang kita kan banyak tadi bisa mikirnya jernih. Keduanya banyakkan silaturahmi. Kita bisa tadi panjang umur dan menambah rezeki. Ketiganya banyak berbagi ya. Ya karena dengan berbagi kita ada peluang usaha juga dibagi nih, berkolaborasi sehingga nanti rezekinya bisa ke banyak orang ya, kan? Jadi bisnis tidak harus dikerjakan sendiri ya. Betul. Jangan Jadi dikerjakan sendiri. Dikerjakan rame-rame sehingga lebih cepat hasilnya, dan tadi prosesnya juga kita bebannya tidak sendirian gitu kan. Jadi itu saja bincang-bincang sore ini dengan Mas Sobirin. Terima kasih nih Mas Sobirin atas kedatangannya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terus dan mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang sekarang sedang mencari peluang usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.